Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 8 bab 3 materi terakhir tentang pendistribusian kembali pendapatan nasional atau sering juga disebut dengan redistribusi pendapatan nasional. Kalian pasti sudah tahu kan kalau ekonomi itu memiliki sebuah tujuan. Tujuan dari usaha di bidang ekonomi ialah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tapi kalian pernah lihat tidak adanya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di masyarakat? Kalian coba lihat foto tersebut, merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat yang ada di Indonesia. Dilihat dari gambar tersebut, tentunya yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan umum tersebut, sehingga terjadi perbedaan yang sangat luar biasa. Bahayanya, jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas, peredaran narkoba, dan masalah sosial lainnya. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada usaha yang dilakukan pemerintah, yaitu redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas tentang redistribusi pendapatan nasional. Berikut ini adalah beberapa tujuan pembelajaran kali ini. 1. Menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. 2. Menyebutkan jenis-jenis redistribusi pendapatan. 3. Menjelaskan program pemerintah untuk redistribusi pendapatan. Berikut ini adalah pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pungutan pajak. Redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat, di mana jaminan sosial yang dikumpulkan dari pungutan resmi dijadikan investasi sosial yang akan menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Berikut ini adalah jenis-jenis redistribusi pendapatan. Jenis-jenis redistribusi pendapatan dibagi menjadi dua. 1. Redistribusi vertikal, dan yang kedua adalah redistribusi horizontal. Berikut ini penjelasannya. A. Redistribusi vertikal. Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Contohnya adalah membeli barang di mal. Pajak dari barang tersebut masuk ke pemerintah, kemudian disalurkan dalam bentuk subsidi untuk bahan bakar untuk keperluan masyarakat yang membutuhkan. Berikutnya adalah redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar golongan yang memiliki pendapatan sama. Redistribusi horizontal berbentuk jaminan sosial subsidi silang antar masyarakat. Contohnya adalah iuran BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan program redistribusi pendapatan, program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Jaminan kesehatan masyarakat
atau sering disebut dengan Jamkesmas, perumahan bersubsidi, program perlindungan sosial atau sering disebut dengan PPS, program keluarga harapan atau disebut dengan PKH, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan beasiswa pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. B. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program kredit usaha rakyat dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah atau sering disebut dengan UMKM, pendapatan kredit dengan bunga yang rendah. C. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau sering disebut dengan UMKM. UMKM yang ada di masyarakat harus dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembangunan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan negara. D. Kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program Corporation Social Responsibility atau sering disebut dengan CSR. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak kurang mampu dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. E. Mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional. Berikutnya adalah alternatif praktek redistribusi pendapatan. 4. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. A. Subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing di era globalisasi. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. B. Pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat yang taat akan pajak. Demikian materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini, yaitu tentang redistribusi pendapatan nasional. Terima kasih kalian telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang redistribusi pendapatan nasional.